Malam itu, hawa dingin Lembang menusuk hingga ke tulang. Hujan gerimis yang turun sejak sore belum sepenuhnya berhenti, meninggalkan aroma tanah basah dan petricor yang pekat di udara. Di sebuah rumah sederhana yang terselip di salah satu gang sempit di Desa Jayagiri, Ibu Lastri duduk di ruang tamu yang temaram, tangannya tak henti menggenggam erat tangan putri semata wayangnya, Dewi. Wajah mereka, yang diterangi pendar kuning lampu 10 watt, masih menyiratkan ketegangan sisa-sisa kejadian yang meresahkan siang tadi. Di luar, suara rintik hujan yang jatuh di atap seng terdengar seperti irama yang mengiringi degup jantung mereka yang belum juga mau tenang. "Bu, Dewi takut," bisik Dewi, suaranya nyaris tak terdengar. Matanya yang biasanya berbinar kini meredup, menatap kosong ke arah jendela yang berembun. "Tadi Pak Polisi itu bilang, ingat muka saya. Gimana kalau dia beneran datang lagi ke sini? Gimana kalau dia cari-cari masalah sama Ibu?" Ibu Lastri menarik napas panjang, mencoba mengumpulkan sisa-sisa ketenangan yang ia miliki. Ia membelai rambut panjang Dewi, menatap mata anaknya dengan kelembutan yang menyiratkan kekuatan tersembunyi. "Neng Gulis, anak Ibu. Jangan takut," katanya dengan suara yang diusahakan setegar mungkin. "Kita tidak melakukan kesalahan apapun. Ingat kata almarhum ayahmu, kalau orang jahat dibiarkan berkuasa hanya karena orang baik memilih diam, maka dunia ini tidak akan pernah menjadi tempat yang lebih baik." Ia berhenti sejenak, menambahkan keyakinan pada suaranya. "Lagi pula, Om Deden sudah berjanji akan membantu kita. Beliau tidak akan membiarkan kita sendirian." Dewi mengangguk pelan, namun pelukannya pada sang ibu semakin erat. Ia tahu ibunya sedang berusaha kuat untuknya, tapi dari sorot mata wanita paruh baya itu, Dewi bisa melihat bayangan ketakutan yang sama nyatanya dengan yang ia rasakan. Sementara itu, di tempat yang berbeda, beberapa kilometer jauhnya di sebuah parkiran sepi di kawasan Puncut, Brigadir Polisi Kepala Bahtiar duduk sendirian di dalam mobil patrolinya. Cahaya remang-remang dari warung kopi di seberang jalan menyoroti wajahnya yang muram dan kusut. Tangannya yang kekar menggenggam sebatang rokok kretek yang belum sempat ia nyalakan. Asap tipis masih mengepul dari ujungnya yang terbakar sia-sia. Sejak kejadian tadi siang, pikirannya kalut. Bayangan wajah ketakutan gadis SMA itu dan tatapan tajam Sersan Mayor Deden terus berkelebat di benaknya. "Gila, ternyata anak itu putrinya Sertu Asep," gumamnya pada diri sendiri, disusul umpatan pelan yang tertahan di tenggorokannya. "Kopassus lagi. Mati aku." Ia tahu betul reputasi Korps Baret Merah di kalangan aparat lainnya. Mereka mungkin tidak banyak bicara, tapi sekali mereka bergerak, apalagi jika menyangkut kehormatan korps atau keluarga mereka, mereka tidak akan pernah berhenti sampai keadilan yang mereka yakini benar-benar ditegakkan. Bukan jenis keadilan yang bisa dinegosiasikan dengan amplop coklat. Bahtiar mencoba mengatur napasnya, memijat pelipisnya yang berdenyut. Namun, rasa takut yang dingin itu terus merayap naik, mencengkeram hatinya seperti tangan tak kasat mata. Beberapa rekan polisinya yang duduk di meja warung tak jauh dari sana mulai berbisik-bisik, sesekali melirik ke arah mobilnya. Ia bisa merasakan tatapan mereka, campuran antara penasaran dan cemoohan. Salah satunya, Bribda Eko, seorang polisi muda yang baru beberapa bulan bertugas, memberanikan diri mendekat. Wajahnya dipenuhi rasa ingin tahu yang tak bisa disembunyikan. "Bang, saya dengar abang ribut sama anak tentara tadi siang, ya?" tanyanya hati-hati. Bahtiar melirik tajam, matanya menyala dalam kegelapan. "Siapa yang bilang?" "Jangan ngarang kamu." Eko sedikit mundur, mengangkat kedua tangannya. "Bukan ngarang, Bang. Sudah ramai di grup-grup WhatsApp warga Lembang. Katanya ada yang merekam video kejadiannya. Sekarang lagi viral." Jantung Bahtiar serasa berhenti berdetak. "Apa?
Ia buru-buru meraih ponselnya yang tergeletak di dashboard. Dengan jari gemetar, ia membuka aplikasi media sosial. Dan benar saja. Di sebuah akun Instagram berita lokal Bandung, video dirinya yang sedang mendorong bahu seorang siswi SMA hingga terhuyung sudah ditonton puluhan ribu kali. Di kolom komentar, ribuan hujatan menghantamnya tanpa ampun. Oknum kayak gini yang bikin nama polisi jelek di mata masyarakat, tulis seorang netizen. Beraninya cuma sama anak kecil berseragam sekolah. Coba kalau sama preman pasar, paling pura-pura nggak lihat. Tangkap dan pecat saja. Keterlaluan. Arogan sekali. Bahtiar membanting ponselnya ke kursi penumpang dengan geram. Sialan. Siapa yang menyebarkan video ini, raungnya tertahan. Eko hanya bisa mengangkat bahu, wajahnya menunjukkan simpati yang canggung. Ya, gimana lagi, Bang? Zaman sekarang, satu video beberapa detik saja bisa bikin karir abang tamat. Apalagi kalau yang abang palak itu anak tentara. Saya dengar-dengar, ayahnya anggota Kopassus dari Batu Jajar. Itu bukan main-main, Bang. Eko menatap Bahtiar, yang wajahnya kini pucat pasi seperti kertas. Kopassus. Batu Jajar. Nama-nama itu berdengung di telinganya. Gila, ini benar-benar bukan main-main. Malam itu, Bahtiar tak bisa memejamkan matanya sedikit pun. Ia berjalan mondar-mandir di kamar kontrakannya yang pengap, mencoba mencari cara untuk menutup kasus ini, untuk membungkam video itu. Tapi semakin ia berpikir, semakin ia sadar bahwa ia telah terperosok terlalu dalam. Tak ada jalan keluar yang mudah. Besok pagi, ia harus memenuhi panggilan Sersan Mayor Deden di Koramil Lembang, seperti yang telah dijanjikan. Dan entah kenapa, menghadapi seorang Sersan Mayor terasa jauh lebih menakutkan daripada menghadap Kapolres sekalipun. Pagi harinya, matahari baru muncul malu-malu di balik punggung Gunung Tangkuban Parahu, sinarnya yang lembut menembus kabut tipis yang menyelimuti Lembang. Di halaman Koramil 0901 Lembang, suasana terasa tenang namun penuh disiplin. Beberapa prajurit muda berbadan tegap sedang melakukan latihan fisik, gerakan mereka serempak dan penuh tenaga. Sementara di ruang tamu kantor yang sederhana namun rapi, Sersan Mayor Deden duduk menunggu. Di tangannya, secangkir kopi hitam mengepulkan uap tipis. Tak lama kemudian, Bahtiar datang. Seragam polisinya terlihat licin dan rapi, tapi wajahnya yang semalam tidak tidur tampak sangat cemas. Ia sempat berhenti sejenak di depan pintu, menatap papan nama kayu yang terpasang di dinding, Sersan Mayor Deden, koordinator wilayah. Ia menarik napas panjang untuk menenangkan jantungnya yang berdebar kencang sebelum melangkah masuk. Pagi, Pak, ucap Bahtiar pelan, suaranya serak. Deden hanya menatapnya sekilas, tanpa mengubah ekspresi wajahnya yang datar. Duduk, perintahnya singkat. Bahtiar duduk dengan kaku di kursi di hadapannya. Kedua tangannya saling bertaut di atas lutut, terasa dingin dan berkeringat. Suasana hening selama beberapa detik yang terasa seperti 1 jam. Hanya suara jam dinding dan detak jantung Bahtiar yang terdengar. Akhirnya, Deden meletakkan cangkirnya dan angkat bicara, nadanya tetap datar namun menusuk. Kamu tahu kenapa kamu ada di sini? Bahtiar menelan ludah dengan susah payah. Iya, Pak. Mengenai kejadian kemarin siang. Saya minta maaf, Pak. Maaf. Deden menatapnya tajam, tatapan yang seolah bisa menembus hingga ke dasar hatinya. Kamu tahu apa yang sudah kamu lakukan? Kamu memeras seorang anak kecil, seorang pelajar, di depan umum. Kamu bukan hanya melanggar kode etik profesimu, tapi kamu juga melanggar hukum. Kalau bukan karena saya kebetulan lewat dan datang tepat waktu, kamu mungkin sudah viral lebih parah dari ini,
mungkin sudah dihakimi masa di tempat. Pak, saya hilaf. Waktu itu saya sedang butuh uang, ujar Bahtiar dengan suara yang nyaris bergetar putus asa, mencoba mencari simpati. Semua orang butuh uang, sahut Deden pelan, namun setiap katanya menghujam seperti belati. Tapi tidak semua orang memilih jadi bajingan karenanya. Kamu pikir seragam yang kamu pakai itu tiket untuk jadi preman jalanan? Bahtiar menundukkan kepalanya dalam-dalam, tak berani lagi menatap mata Deden yang tajam dan penuh wibawa. Ia merasa seragam kebanggaannya kini terasa seperti kostum badut yang memalukan. Deden menghela napas panjang, suaranya sedikit melunak, namun tetap tegas. Saya sudah bicara dengan Komandan Resor Cimahi dan Kapolsek Lembang. Kamu akan segera diperiksa oleh Propam. Video itu sudah saya kirimkan secara resmi sebagai barang bukti awal. Wajah Bahtiar langsung pucat pasi. Propam. Kata itu adalah mimpi buruk bagi setiap polisi. Pak, jangan, Pak. Saya mohon. Karir saya bisa hancur kalau sampai masuk Propam. Kalau kamu masih punya sedikit saja harga diri, kata Deden sambil menatapnya lurus. Datang sendiri ke rumah keluarga yang kamu rugikan itu. Minta maaf secara langsung di depan mereka. Akui kesalahanmu sebagai seorang laki-laki. Kalau mereka mau memaafkanmu, baru akan saya pertimbangkan untuk bicara lagi dengan atasanmu. Bahtiar terdiam lama. Dalam benaknya berkecamuk perang antara ego dan rasa takut. Tapi ia tahu, ia tidak punya pilihan lain. Ia sudah terpojok. Sore itu, langit Lembang cerah berawan. Di rumah sederhana Ibu Lastri, Dewi sedang mengerjakan tugas sekolahnya ketika terdengar suara sepeda motor berhenti di depan rumah. Ibu Lastri yang sedang menyapu halaman depan, keluar dan tertegun melihat siapa yang datang. Bahtiar berdiri di depan pagar bambu yang rendah, tanpa seragam atau atribut kepolisiannya. Ia hanya mengenakan kemeja batik biasa yang terlihat sedikit lusuh. Wajahnya lesu dan penuh penyesalan. Ia membuka helmnya, lalu menundukkan kepalanya dalam-dalam. Bu, saya datang mau minta maaf, katanya lirih, suaranya hampir tak terdengar oleh deru angkot yang lewat. Ibu Lastri memandangi Bahtiar dengan tatapan tajam, namun ada ketenangan di sorot matanya. Kamu sadar tidak, apa yang sudah kamu perbuat pada anak saya? Saya sadar, Bu. Saya sangat malu. Saya sudah dipanggil ke Koramil, dan saya tahu ini semua salah saya. Ia kemudian menatap Dewi yang muncul di ambang pintu, penasaran dengan suara tamu. Wajahnya langsung menunduk. Dek. Maafkan saya, ya. Saya benar-benar hilaf kemarin. Dewi tidak berkata apa-apa. Ia hanya memandangi pria itu dengan tatapan yang sulit diartikan, campuran antara takut, kecewa, dan sedikit rasa kasihan melihat penampilannya yang begitu rapuh. Ibu Lastri akhirnya berkata dengan suara pelan, kalau kamu memang benar-benar menyesal, jangan cuma datang dan bicara. Berhenti menindas orang-orang kecil seperti kami. Jadilah polisi seperti yang diharapkan oleh rakyat, yang melindungi dan mengayomi. Bahtiar mengangguk dengan cepat. Iya, Bu. Saya janji. Saya akan berubah. Tepat di saat itu, suara motor lain terdengar mendekat. Sersan Mayor Deden datang lagi, kali ini dengan seragam dinas loreng lengkap. Ia turun dari motornya dan menatap pemandangan itu dengan tenang. Bagus. Saya senang kamu menepati janjimu, Bahtiar. Tapi ingat, ini bukan hanya soal minta maaf. Ini soal memperbaiki diri dan mengembalikan kepercayaan. Bahtiar menunduk semakin dalam, menahan gejolak emosi di dadanya. Saya akan berubah, Pak. Sungguh. Deden menepuk bahunya.
Kalau kamu bersungguh-sungguh, kamu masih punya kesempatan. Warga sekitar yang tanpa sadar telah berkumpul di ujung gang, melihat kejadian itu dalam diam. Tak sedikit yang merasa kagum melihat seorang polisi mau datang secara pribadi untuk meminta maaf dengan begitu rendah hati. Beberapa dari mereka bahkan merekam kejadian itu dengan ponsel mereka, tapi kali ini bukan untuk mempermalukan, melainkan untuk menyebarkan kabar bahwa keadilan bisa terjadi tanpa harus melalui kekerasan. Video permintaan maaf itu kemudian beredar lagi di media sosial. Tapi kali ini, narasinya benar-benar berbeda. Oknum polisi datang meminta maaf langsung ke rumah keluarga korban, dibimbing oleh anggota TNI dari Koramil Lembang. Komentar yang muncul pun bernada positif. Salut! Masih ada aparat yang mau mengakui kesalahan dan memperbaiki diri. Cerita yang awalnya tentang arogansi kekuasaan, kini berubah menjadi pelajaran tentang penyesalan dan kesempatan kedua. Tapi meski semua tampak mulai tenang, bagi Sersan Mayor Deden, urusan ini belum selesai. Ia tahu, di balik permintaan maaf Bahtiar, masih ada sistem yang rusak, mentalitas yang salah, yang harus terus dibenahi. Dan ia bertekad tak akan berhenti sampai keadilan yang sesungguhnya benar-benar tegak di tanah Lembang yang ia cintai. Sementara itu, Dewi tersenyum lagi untuk pertama kalinya sejak kemarin. Malamnya, ia membuka buku hariannya dan menulis dengan pena. Hari ini aku belajar satu hal penting. Orang yang benar-benar kuat bukanlah yang punya pangkat dan seragam, tapi yang punya keberanian untuk mengakui kesalahan dan melindungi kebenaran. Seminggu berlalu sejak kejadian permintaan maaf itu. Video Bahtiar yang datang ke rumah Dewi dan Ibu Lastri telah menyebar luas. Banyak yang memuji ketegasan Sersan Mayor Deden dan keberanian keluarga kecil itu. Namun, seperti biasa, dunia maya cepat sekali berubah. Isu-isu baru datang silih berganti, dan perhatian publik pun perlahan bergeser. Tapi bagi Bahtiar, dampaknya belum berakhir. Setiap hari di kantor Polsek Lembang, rekan-rekannya memandangnya dengan dua sisi. Ada yang menatap sinis, menganggapnya pecundang yang mempermalukan korps. Ada pula yang menatap kasihan. Ia tahu, namanya kini tercatat dengan tinta merah di Propam. Meskipun Sersan Mayor Deden berusaha menahan agar prosesnya berjalan tanpa penghinaan publik lebih lanjut, reputasi Bahtiar di kepolisian sudah nyaris tamat. Namun anehnya, ada sesuatu yang benar-benar berubah dalam dirinya. Bahtiar mulai datang ke kantor tepat waktu, melayani warga yang datang melapor dengan lebih sabar dan sopan, dan berhenti menerima uang rokok dari para sopir angkot di terminal. Tapi tetap saja, bisik-bisik di belakang punggungnya tak pernah berhenti. Kasihan juga ya si Bahtiar, ujar Bribda Eko suatu pagi di pos jaga. Gara-gara uang 50.000 dan anak SMA, karirnya tamat. Bukan gara-gara anak SMA, sahut senior mereka, Aibtu Wawan, seorang polisi tua yang bijaksana. Itu gara-gara keserakahannya sendiri. Anak itu cuma cermin yang kebetulan menunjukkan wajah aslinya. Bahtiar mendengar percakapan itu dari kejauhan. Ia hanya diam, pura-pura tidak mendengar. Ada rasa sakit di hatinya, tapi juga ada kesadaran yang semakin dalam bahwa semua ini adalah akibat dari perbuatannya sendiri. Sementara itu, di rumah sederhana Ibu Lastri, kehidupan perlahan kembali normal. Dewi mulai bersekolah seperti biasa, tapi setiap kali ia melewati jalan tempat kejadian pemalakan dulu, hatinya masih terasa sedikit bergetar. Kadang-kadang, beberapa orang yang ia temui di jalan menyapanya dengan senyum bangga. "Neng Dewi, hebat ya. Berani melawan ketidakadilan," kata salah satu guru di sekolahnya. Dewi hanya tersenyum malu. "Saya tidak berani, Bu. Cuma waktu itu saya tahu, kalau saya diam, tidak akan ada yang berubah." Kata-katanya itu tersebar dari mulut ke mulut,
bahkan sampai ke grup WhatsApp orang tua murid. Banyak yang menjadikannya sebagai teladan keberanian. Tapi tak semua orang senang dengan ketenaran mendadak itu. Suatu sore, saat Dewi dan ibunya pulang berjalan kaki dari Pasar Lembang, seorang pria tak dikenal yang memakai jaket ojek online mendekati mereka. "Bu, hati-hati ya kalau malam. Sekarang banyak orang yang dendam," bisiknya pelan lalu melaju pergi. Ibu Lastri menatapnya dengan heran. "Maksudnya apa, ya?" Pria itu hanya menoleh sekilas. "Saya cuma dengar kabar saja, Bu." Katanya teman-temannya Bahtiar tidak terima dia dipermalukan begitu. Mereka menyalahkan keluarga ibu. Wajah Ibu Lastri langsung pucat pasi. Astagfirullah. Setibanya di rumah, ia langsung menelepon Sersan Mayor Deden. Tak sampai 30 menit, Deden datang bersama 2 anggota Koramil. Mereka memeriksa sekitar rumah, memastikan semuanya aman. "Bu, tenang saja," ujar Deden. "Kalau ada yang macam-macam, jangan takut. Langsung lapor ke saya atau ke Polsek. Jangan dihadapi sendiri." "Tapi, Mas Deden, mereka kan juga aparat. Kalau mereka benar-benar dendam bagaimana?" tanya Ibu Lastri cemas. Deden menatapnya dengan serius. "Kalau mereka aparat yang benar, mereka tidak akan pernah mengganggu rakyat. Kalau mereka berani datang ke sini dengan niat jahat, berarti mereka bukan lagi aparat, tapi preman berseragam. Biar saya yang hadapi mereka." Ucapan Deden yang tegas itu membuat Ibu Lastri sedikit lebih tenang. Namun dalam hatinya, ia tahu urusan ini belum benar-benar selesai. Beberapa hari kemudian, ketegangan itu benar-benar terjadi. Suatu malam, ketika listrik di kampung mereka sempat padam selama beberapa menit, terdengar suara benda keras menghantam kaca jendela rumah Ibu Lastri. Prang! Kaca jendela pecah berantakan. Dewi menjerit ketakutan dan Ibu Lastri langsung memeluknya erat. Dari luar, terdengar suara tawa kasar beberapa orang, disusul teriakan, "Rasain, keluarga sok suci." Sersan Mayor Deden, yang kebetulan masih siaga di pos ronda tak jauh dari situ, segera datang berlari bersama 2 prajurit. Begitu melihat cahaya senter mereka, para pelaku langsung kabur tunggang-langgang menaiki sepeda motor. Tapi salah satu dari mereka berhasil ditangkap setelah tersungkur. Setelah diinterogasi di kantor Koramil, ternyata pelaku yang tertangkap adalah Brigadir Guntur, mantan rekan satu tim Bahtiar. Di bawah tatapan dingin Deden, Guntur akhirnya mengaku. "Saya cuma kesal, Pak. Bahtiar dihina habis-habisan di kantor gara-gara video itu. Jadi saya cuma mau kasih sedikit pelajaran ke keluarga itu." Deden menatapnya dingin seperti es. "Pelajaran? Dengan cara melempari rumah seorang janda dan anak yatim di tengah malam buta? Itu yang kau sebut pelajaran?" Guntur terdiam, tak bisa menjawab. Deden melanjutkan dengan suara yang tegas dan bergetar menahan amarah. "Kamu tahu apa akibat dari tindakan pengecutmu ini? Kamu bukan cuma mencoreng nama baik institusimu. Kamu mempermalukan seragam yang kamu pakai." Guntur menunduk dalam-dalam, tak berani bicara lagi. Keesokan harinya, kejadian itu kembali viral. Tapi kali ini bukan tentang Bahtiar, melainkan tentang perlawanan terhadap intimidasi. Warga Lembang turun tangan. Mereka berbondong-bondong datang ke rumah Ibu Lastri, membawa bunga, kue, bahkan ada yang menawarkan untuk mengganti kaca jendela yang pecah. Ini adalah sebuah tanda solidaritas yang tulus. Salah satu tokoh masyarakat setempat berkata di depan kamera wartawan lokal, "Kami tidak mau kota kami diisi oleh oknum-oknum yang menakuti warganya. Kami berdiri bersama keluarga Ibu Lastri. Polisi dan tentara seharusnya melindungi rakyat, bukan sebaliknya."
Video solidaritas itu tersebar lebih luas lagi. Bahkan stasiun TV nasional meliputnya. Dewi dan ibunya kini menjadi simbol perlawanan warga biasa terhadap aparat nakal. Bahtiar, yang menonton berita itu dari televisi kecil di ruang pelayanan masyarakat Polsek, hanya bisa menunduk. Ia merasa malu sekaligus sedih. Ia tahu, tindakan bodoh temannya, Guntur, hanya memperburuk keadaan. Ia tak ingin orang-orang berpikir semua polisi sama seperti dirinya dulu, atau seperti Guntur. Malam itu, tanpa diminta siapapun, Bahtiar datang lagi ke rumah Ibu Lastri. Sersan Mayor Deden kebetulan juga sedang di sana, memastikan keadaan aman. Pak Deden, Bu Lastri, Dek Dewi, katanya dengan suara berat, penuh penyesalan. Saya datang bukan untuk membela diri atau teman saya. Saya hanya mau bilang, saya yang akan ikut bertanggung jawab atas perbuatan Guntur. Saya juga yang akan melaporkannya langsung ke Kapolres besok pagi. Deden menatapnya lama, mencoba menilai kesungguhan di matanya. Kamu tidak perlu membela dia, Bahtiar. Tapi kalau kamu memang mau menebus kesalahanmu, mulai sekarang buktikan lewat tindakan nyata. Jaga nama baik institusimu dengan perilakumu. Bahtiar mengangguk pelan. Saya akan lakukan, Pak. Beberapa hari kemudian, Bahtiar benar-benar menepati ucapannya. Ia mulai aktif dalam kegiatan sosial, membantu warga menyeberang jalan di depan sekolah, bahkan ikut mengatur lalu lintas yang macet di akhir pekan tanpa pamrih. Warga perlahan-lahan mulai melihat perubahannya. Suatu pagi, ketika Dewi berangkat sekolah, ia melihat Bahtiar sedang membantu seorang anak kecil yang jatuh dari sepedanya, membersihkan lukanya dengan sapu tangan. Ia menatap pemandangan itu sejenak, lalu sebuah senyum tipis terukir di bibirnya. Pak Bahtiar, sapa Dewi pelan. Bahtiar menoleh, sedikit terkejut. Oh, Dek Dewi. Pagi. Terima kasih ya, Pak. Sudah banyak membantu warga, kata Dewi tulus. Bahtiar tersenyum kecil, senyum pertama yang tulus dalam beberapa minggu terakhir. Saya yang seharusnya berterima kasih. Kamu yang sudah mengajari saya arti dari tanggung jawab yang sebenarnya. Percakapan singkat itu terasa seperti penutup sebuah babak yang kelam dan pembuka babak baru dalam hidup mereka. Namun di sisi lain, Sersan Mayor Deden tahu bahwa kasus ini telah membuka mata banyak orang. Bahwa kekuasaan tanpa nurani hanya akan membawa kehancuran. Malamnya, ia menulis laporan terakhir tentang seluruh insiden itu kepada komando atas. Di akhir laporannya, ia menulis sebuah kalimat yang membuat komandannya terdiam lama saat membacanya. Keadilan tidak selalu harus ditegakkan dengan ujung laras senjata, terkadang, ia cukup ditegakkan dengan keberanian seorang anak sekolah dan keteguhan hati seorang ibu. 3 bulan setelah kejadian itu, suasana di kota kecil Lembang terasa berubah. Orang-orang mulai bicara dengan nada yang lebih optimis. Di warung kopi, di sekolah, bahkan di kantor kelurahan. Semua setuju pada satu hal, keadilan masih bisa hidup, asalkan ada yang berani memperjuangkannya. Nama Dewi dan Ibu Lastri kini dikenal luas. Mereka tak lagi hanya dianggap sebagai korban, tapi telah menjadi simbol keberanian warga biasa dalam melawan kesewenang-wenangan. Beberapa aktivis lokal bahkan datang ke rumah mereka, mengajak untuk bergabung dalam program edukasi hukum bagi masyarakat kecil. Ibu Lastri menolak dengan sopan, tapi ia tersenyum penuh bangga saat melihat Dewi berbicara di depan kamera sebuah acara televisi lokal. Saya bukan pahlawan, kata Dewi dengan suara yang jernih dan tenang. Saya hanya tidak mau diam ketika melihat sesuatu yang salah terjadi di depan mata saya. Saya percaya, aparat itu ada bukan untuk ditakuti, tapi untuk dipercaya. Tapi kepercayaan itu harus dijaga oleh mereka sendiri.
Kata-kata sederhana dari seorang gadis remaja itu membuat banyak orang tersentuh. Bahkan di markas Koramil, Sersan Mayor Deden yang menonton siaran itu dari ruangannya ikut tersenyum kecil. Sementara itu, Bahtiar perlahan memulai hidup barunya. Setelah menjalani pemeriksaan propam dan mendapatkan sanksi disiplin berupa penundaan kenaikan pangkat, ia dipindahkan secara permanen ke unit pelayanan masyarakat. Bukan lagi posisi yang basah atau bergengsi, tapi justru di sanalah ia belajar banyak hal. Setiap hari ia bertemu langsung dengan warga, tukang ojek, ibu rumah tangga, pedagang kaki lima, orang-orang yang dulu sering ia remehkan. Kini, ia mulai paham bahwa kekuasaan tanpa empati hanya akan meninggalkan luka dan kebencian. Suatu sore, ketika Bahtiar sedang dengan sabar membantu seorang bapak tua menulis laporan kehilangan KTP, Deden datang ke kantor Polsek. Ia berdiri di ambang pintu, mengamati Bahtiar selama beberapa saat. "Gimana? Betah di unit baru?" tanya Deden. Bahtiar tersenyum tipis. "Awalnya tidak, Pak. Tapi sekarang saya sadar, mungkin memang disinilah tempat saya belajar untuk menjadi manusia lagi." Deden menepuk bahunya pelan. "Kadang Tuhan memberikan kita pelajaran bukan untuk menghukum, tapi untuk menyadarkan." Bahtiar mengangguk. "Saya mengerti sekarang, Pak. Dulu saya pikir seragam ini yang membuat saya kuat. Padahal, kalau tidak punya hati, seragam ini hanyalah selembar kain biasa." Ucapan itu membuat Deden mengangguk puas. Ia tahu penyesalan Bahtiar bukanlah sebuah sandiwara. Di rumah Ibu Lastri sore itu tampak ramai. Warga datang membawa makanan dan bunga untuk acara kecil peresmian pos ronda baru di ujung gang. Pos itu dibangun dari hasil swadaya warga, dibantu oleh personel dari Koramil dan Polsek setempat sebagai simbol kerjasama dan persatuan setelah kasus memalukan itu. Di dinding pos ronda, terpasang sebuah papan kayu yang bertuliskan kalimat hasil goresan tangan anak-anak sekolah, "Keadilan dimulai dari keberanian." Dewi ikut membantu mengecat papan itu. Deden berdiri tak jauh darinya, memandangi dengan bangga. "Om," kata Dewi sambil menatapnya, "aku masih ingin jadi polisi, loh." Deden mengerutkan kening. "Oh, ya? Kenapa polisi? Bukan tentara seperti almarhum ayahmu?" Dewi tersenyum. "Karena aku ingin membuktikan kalau polisi juga bisa menjadi baik. Aku ingin orang-orang tidak takut lagi saat melihat seragam itu." Deden terdiam sejenak, lalu tersenyum lembut. "Kalau begitu, belajar yang rajin. Dunia ini butuh polisi sepertimu." Ibu Lastri, yang mendengar percakapan itu dari kejauhan, ikut tersenyum haru. Dalam hatinya ia tahu, perjuangan anaknya belum berakhir. Tapi kini, arah hidup Dewi sudah jelas. Beberapa minggu kemudian, sebuah kejadian mengejutkan datang dari arah yang tak disangka. Bahtiar, yang kini dikenal lebih ramah dan disiplin, menerima sebuah penghargaan kecil dari Kapolres Cimahi karena keberaniannya menyelamatkan seorang anak dari kecelakaan di jalan raya. Berita itu kembali menyebar. Banyak yang tak percaya bahwa pria yang dulu viral karena arogansinya, kini mendapat penghargaan karena keberanian dan empatinya. Bahkan Dewi ikut menulis komentar di salah satu unggahan berita itu. "Semua orang bisa berubah kalau mau belajar dari kesalahan. Selamat, Pak Bahtiar." Bahtiar membaca komentar itu malam hari di rumah kontrakannya yang sederhana. Ia menatap layar ponselnya lama, lalu tersenyum kecil. "Terima kasih, Dewi," gumamnya. "Kamu yang membuat saya sadar kalau menjadi manusia itu jauh lebih penting daripada sekadar menjadi polisi." Hari berganti minggu, hidup berjalan normal lagi. Tapi di dalam hati orang-orang Lembang, ada sesuatu yang telah berubah. Mereka mulai lebih berani bicara, lebih kompak menjaga lingkungan,
dan lebih percaya bahwa kebenaran bisa menang tanpa harus melalui kekerasan. Sersan Mayor Deden, yang kini dipromosikan menjadi pelatih moral dan etika bagi prajurit-prajurit muda, sering mengingat kisah itu di setiap sesi pelatihannya. Ia selalu menutup ceramahnya dengan sebuah kalimat yang ia ambil dari surat kecil yang dulu pernah ditulis Dewi untuknya. Kekuatan sejati bukanlah berada di tangan yang bisa memukul, tapi di hati yang mampu menahan diri saat memiliki kuasa. Para prajurit muda itu selalu terdiam setiap kali mendengar kalimat itu. Mereka tahu, itu bukan sekadar teori, tapi sebuah kisah nyata. Kisah yang lahir dari keberanian seorang siswi, ketegasan seorang prajurit, dan penyesalan seorang polisi. Sore itu, di halaman kecil depan rumahnya, Dewi duduk menatap langit Lembang yang mulai berwarna jingga. Angin sore berhembus lembut, membawa aroma teh dari kebun di seberang lembah. Di tangannya, buku harian yang dulu ia isi dengan ketakutan, kini penuh dengan harapan. Ia menulis kalimat terakhir sebelum memutuskan untuk menutup buku itu selamanya. Dulu aku pikir keadilan hanya bisa datang dari orang-orang berseragam. Sekarang aku tahu, keadilan bisa lahir dari siapapun yang berani berkata, tidak, pada sesuatu yang salah. Ibu Lastri datang membawa 2 cangkir teh hangat, duduk di sampingnya. Menulis lagi, Neng? Dewi tersenyum. Iya, Bu. Tapi kali ini bukan tentang kesedihan, melainkan tentang harapan. Ibu Lastri menatap langit yang memerah. Harapan memang tidak selalu cepat datang, Nak. Tapi kalau kita terus menjaga kebaikan, dia pasti akan pulang. Suara azan maghrib berkumandang dari kejauhan, memecah keheningan senja. Dewi menutup bukunya, menatap ibunya, lalu berkata pelan, Bu, kayaknya dunia ini masih bisa menjadi baik, ya. Ibu Lastri tersenyum sambil mengangguk. Masih, Nak. Selama masih ada orang yang mau jujur dan berani, dunia ini tidak akan pernah benar-benar gelap. Hujan gerimis kembali turun, menambah damai suasana senja di kota kecil Lembang. Kisah tentang seorang oknum yang tersadar, seorang prajurit yang tegas, dan seorang gadis yang berani, kini menjadi legenda kecil yang tak akan terlupakan. Dan di papan pos ronda yang mulai basah oleh rintik hujan, tulisan sederhana